Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu setelah bulan Ramadan dan juga libur hari raya. Dan pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai 100 hadis populer yang dapat dihafal atau 100 hadis populer untuk hafalan. Telah sampai kita kepada hadis yang ketujuh, yaitu balasan bagi umroh dan haji yang mabrur. Dan tema kajian kita pada siang hari ini adalah meraih umroh dan haji yang mabrur. Bagaimana cara kita meraih umroh dan haji yang mabrur? Apa saja fikih-fikih, hukum-hukum dan hikmah-hikmah terhadap haji yang mabrur itu akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Kita awali dengan membacakan hadisnya sebagaimana biasanya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illal jannah. Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umroh sampai umroh berikutnya, umroh sampai umroh berikutnya adalah umroh sampai umroh berikutnya adalah
pelebur dosa yang terjadi di antara keduanya. Adalah pelebur dosa yang terjadi di antara keduanya. Adalah pelebur dosa yang terjadi di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya, melainkan surga. Tidak ada balasannya melainkan surga. Tidak ada balasannya melainkan surga. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Terlebih dahulu kita jelaskan atau kita bahas mengenai fikih-fikih haji dan umroh. Apa itu haji? Apa itu haji? Pengertian haji secara bahasa adalah dari kata hajjun atau hajja, ya hujju, hajjun. Diserap juga ke bahasa kita ini ibu-ibu, hajat. Hajat itu apa artinya ibu? Hajat, keperluan. Saya hendak menunaikan hajat, melaksanakan keperluan. Itulah dari kata hajat, itulah haji. Yang artinya melakukan sesuatu untuk suatu keperluan. Itunya secara bahasa. Kemudian secara istilah syariatnya apa? Istilah syariatnya adalah berangkat menuju tanah haram, yaitu Makkah maupun Madinah, dan terkhususnya di sini Makkah, untuk melakukan beberapa ibadah dengan syarat dan waktu tertentu. Untuk melakukan beberapa ibadah dengan syarat dan waktu tertentu. Jadi ini pengertian haji ibu-ibu. Berangkat menuju tanah haram, Mekah atau Madinah. Jadi berangkat ke tempat selain tanah haram itu bukan disebut dengan haji. Jadi nggak ada haji ke kuburan wali, nggak ada ibu. Atau haji ke Yerusalem, nggak ada. Haji ke Masjidil Aqsa, nggak ada. Yang ada haji itu ke tanah haram, tanah suci, Makkah ataupun Madinah. Itu namanya haji. Beberapa amal ibadah, nanti disebutkan amal-amal ibadah saja, apa saja ibadah yang dilaksanakan ketika haji dengan syarat dan waktu tertentu. Inilah kita bahas ini. Pembahasan pertamanya, apa syarat wajib haji? Siapakah orang yang wajib untuk haji? Apa syarat-syaratnya? Tentunya yang pertama, syarat wajib haji itu adalah Islam. Orang Islam wajib hukumnya berhaji. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, baligh. Ini dia tiga di awal ini adalah syarat umum untuk ibadah seluruhnya. Islam, berakal, dan baligh. Itu dia syarat umum ibadah. Yang keempat baru syarat khususnya ibadah haji, yaitu mampu secara fisik, secara mental,
dan secara modal. Nah, itu Ibu. Mampu secara fisik, secara mental, dan secara modal. Nah, itu mampu dianya. Apa dalilnya? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah, atau Allah mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan haji ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Makkah. Man istata'a, barang siapa yang mampu, ilaihi sabila, barang siapa yang mampu untuk menuju ke sana. Jadi yang mampu saja ibu-ibu, mampu secara fisik, secara mental, dan juga secara modal. Secara fisik, sehat badannya, kuat melaksanakan ibadah-ibadah selama berhaji. Karena ibadah haji ini ibu-ibu, ibadah fisik seluruhnya. Mulai dari tawaf, mulai dari kita wukuf di Arafah, mulai dari kita itu melempar jumroh, sa'i, nah itu semuanya ibadah fisik. Jadi membutuhkan fisik yang prima, fisik yang kuat. Di antara wasilahnya yaitu berolahraga dan juga meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara mental kita itu siap ibu-ibu, siap melaksanakan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di saat prosesi ibadah haji. Siap bersabar, siap istiqomah, siap untuk bisa ya amalan-amalan hati seluruhnya gitu. Siap bertawakal ketika terjadi suatu musibah, misalnya ketika kita melaksanakan ibadah haji, siap bersabar, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Nah ini, dan siap modal, yaitu cukup bekal kita untuk pergi haji. Kan kita kalau pergi haji biasanya sudah dikabari sama pemerintah bahwasanya kita diberangkatkan misalnya tahun ini. Ini sudah masuk bulan-bulan haji ini ibu-ibu, bulan Zulqa'dah sampai ke Zulhijjah nanti itu sudah masuk bulan-bulan haji. Jadi modalnya harus diperhatikan juga. Cukup modal kita selama bermukim di Mekah nanti, selama kita berangkat. Nah, ketika kita berangkat bermukim di Mekah dan pulang kembali itu modalnya cukup. Dan juga untuk membiayai orang-orang yang tinggal di tanah air. Jangan pula kita berangkat haji yang di tanah air gak makan. Itu dia, gak dikasih bekal, gak dikasih peninggalan, gitu dia. Hartanya diludeskan semua untuk berangkat haji. Ini tidak boleh dan tidak dikategorikan sebagai mampu secara modal. Karena ada itu cerita-ceritanya itu ibu-ibu, dia berangkat haji, dijualnya rumahnya, pulang haji tak ada lagi rumahnya, tak ada tempat tinggalnya. Itu dia tidak mampu secara modal, tidak diwajibkan baginya haji. Dan yang kelima ini ibu, yang kelima ini khusus bagi ibu-ibu, bagi perempuan, yaitu bermahram. Bermahram. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ada seseorang yang mendaftar perang, mendaftar jihad kepada Rasulullah SAW, seorang lelaki. Tetapi dia mengeluhkan atau memberi keluhan, memberi aduan bahwasanya tahun ini istrinya hendak berhaji. Jadi dia mau pergi perang tapi istrinya juga mau pergi haji. Maka apa jawab Rasulullah? Jangan kau ikut perang ini, dan bersama-samalah dengan istrimu berangkat haji. Jangan ditinggal istrinya. Itu nanti kasih tahu ya Pak. Kok misalnya ibu-ibu nanti
Mau pergi haji, kabarkan juga bapak-bapaknya. Jangan pula ditinggal. Oh, saya sudah mewakilkan kepada ketua rombongan mahramnya. Nah, itu suami orang. Nah, bukan suami ibu-ibu gitu. Nah, itu suami orang. Kok diwakilkan mahramnya, berarti udah pindah lah nanti kesuamiannya. Nah, itu nanti jadi masalah juga ibu-ibu. Jadi mahram diperhatikan. Dan mahram itu nggak cuma suami, ada juga saudara laki-laki. Yang pokoknya selama kita boleh bersentuhan dengan orang tersebut, mahramlah dia itu. Ada mahram secara nasab dan ada mahram secara pernikahan. Nah, itu dia. Mahram secara nasab ayah, adik laki-laki, abang laki-laki. Kok mahram secara pernikahan itu suami. Nah, itu ibu. Suami dan bapaknya suami. Nah, itu dia mahram juga. Oke, kita telah selesai dari syarat wajib haji. Kemudian kita masuk rukun haji. Nah, rukun haji ini apabila tidak dilakukan maka hajinya batal dan wajib mengulang. Nah, kalau rukunnya tidak dilaksanakan maka hajinya bisa batal. Apa rukun-rukun haji? Yang pertama niat ihram. Nah, niat itu ibu-ibu. Niat ihram di miqat. Nanti kita sebutkan juga pengertian miqat ini ibu-ibu. Niat ihram di miqat. Nah, jadi ini amalan hatinya niat. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu akan dianggap kalau ada niatnya. Nah, kalau tak berniat dianya, misalnya pergi haji, aku ikut-ikut aja lah, ikut-ikut kawan-kawanku pergi haji. Nah, ini tidak berniat namanya. Nah, nggak niat, cuma niat ikut-ikutan, maka hajinya tidak dianggap. Jadi kita berniat haji ibu-ibu, sebagaimana kita juga berniat sholat, berniat puasa dan berniat ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Nah, wukuf itu artinya berdiam, bermukim atau tinggal sementara di Arafah. Kapan mulainya? Mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah. Mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Itu ibu-ibu wukuf. Ngapain aja waktu wukuf itu? Nah, itu memperbanyak doa, memperbanyak zikir, muhasabah diri, dan juga ya itu ibadah-ibadah lainnya. Intinya memperbanyak doa dan zikir serta muhasabah sewaktu wukuf itu. Yang ketiga adalah tawaf. Nah, tawaf ifadah. Nah, ini khusus dianya. Tawaf ifadah. Karena tawaf dalam haji itu ada 3 ibu-ibu. Ada 2-nya sunnah, 2 sunnah, 1 sunnah, 1 wajib, 1 rukun. Nah, itu dia. Yang rukun itu tawaf ifadah namanya. Tawaf ifadah itu rukun. Yang wajib itu tawaf wada, yang sunnah itu tawaf kudum namanya. Nah, jadi nanti ada prosesinya itu ibu-ibu. Ketika sampai kita di Mekah, misalnya dari Madinah, kita tawaf. Nah, tapi belum masuk waktu haji nih. Ya, tawaf itu tawaf sunnah namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang. Nah, tawaf pembukaan, tawaf pertama ketika kita memasuki Ka'bah.
Nah, di sini dia tawaf ifadah. Kapan dilaksanakan tawaf ifadah ini? Yaitu setelah kita melaksanakan kegiatan kita di Arafah. Nah, itu nanti dia ada, insya Allah ada tata cara manasik secara ringkas nanti kita sebutkan. Yang keempat, sa'i. Nah, sa'i itu berlari-lari kecil atau berjalan sebanyak 7 putaran. Nah, antara Sofa, Bukit Sofa dengan Marwah. Diawali dengan Bukit Sofa, berakhir nanti di Bukit Marwah. Nah, nanti ada tata caranya sendiri. Tapi kalau kita jelaskan sekarang ini ibu-ibu, nggak selesai nanti kita mau 3 pertemuan lagi. Jadi saya ringkas saja penjelasannya. Sa'i. Kemudian yang kelima adalah tahallul. Nah, tahallul ini adalah dengan cara menggunting dan mencukur rambut. Nah, tahallul ini fungsinya apa? Larangan-larangan yang ada sewaktu kita ihram itu menjadi boleh setelah kita melakukan tahallul. Nah, gitu. Kalau puasa itu ibu-ibu, inilah bukanya. Inilah waktu berbukanya. Yang tak boleh waktu puasa, boleh waktu berbuka. Yang tak boleh waktu ihram, boleh kita lakukan saat setelah tahallul. Nah, itu dia. Yang keenam adalah tertib, melaksanakannya sesuai dengan urutan. Nah, jadi gak boleh lempar sana lempar sini. Nah, gitu. Gak boleh kita dahulukan, kita tawaf ifadah dulu baru kita ke Arafah, gak boleh. Nah, Arafah dulu baru tawaf ifadah. Dan juga begitu juga dengan sa'i. Sa'i dululah baru kita tawaf. Nah, itu tidak rukun namanya, tidak melaksanakan rukun. Nah, itu dia. Ada 6 rukun haji. Kemudian kita bahaskan wajib haji. Nah, wajib haji ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah. Namun wajib membayar dam. Nah, membayar dam atau denda pelanggaran. Tuh ibu. Kalau kita sholatnya, apabila kita tidak melaksanakan wajib sholat, kita sujud sahwi. Nah, apabila kita tidak kerjakan wajib sholat, kita sujud sahwi. Apabila kita tidak kerjakan wajib haji, maka kita membayar dam. Nah, dam itu apa? Yaitu dengan menyembelih 1 ekor kambing yang layak dikurbankan. Nah, itu ya. 1 ekor kambing yang layak dikurbankan. Atau kalau sekarang ini tinggal bayar aja ke petugas penyembelihan nanti. Ada itu nanti petugas penyembelihannya apabila ibu-ibu ingin membayar dam. Tinggal bayarkan senilai kambing yang akan disembelih kepada petugasnya. Yang pertama wajib haji adalah ihram dari mikot. Nah, kalau tadi rukunnya adalah berniat, wajibnya adalah ihram dari mikot. Mikot itu ada mikot zamani, yaitu masa waktu ketika kita melaksanakan haji. Dimulai dari kapan? Dimulai dari akhir Syawal sampai kepada 13 Zulhijjah. Itulah dianya mikot, batas waktu pengerjaan ibadah haji. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau berangkat Syawal dipersilahkan. Mau berangkat Zulhijjah dipersilahkan. Mau berangkat di awal Zulqa'dah juga dipersilahkan. Tetapi mulai ibadah haji itu tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Disitulah dia mulai acara utamanya. Acara utamanya tanggal 8 sampai 9 Zulhijjah. Ataupun makani, yaitu makan artinya tempat di mana kita mulai ihram, di mana kita mulai mengenakan pakaian ihram. Nah, pakaian ihram itu kalau laki-laki 2 kain yang tidak berjahit. Nah, 2 kain yang tidak berjahit. Jadi kain panjang berwarna putih biasanya yang tidak berjahit.
Kalau perempuan sebagaimana memakai pakaian muslimah dengan tidak menutup muka dan juga telapak tangan. Jadi ibu-ibu tidak boleh ketika melaksanakan ibadah umroh memakai cadar, nggak boleh. Atau memakai sarung tangan juga tidak boleh. Itu dia. Dari mana kalau kita mulainya? Kalau kita dari Madinah, maka mulainya dari Zulhulaifah. Nah, kalau kita misalnya terbang dari Kuala Namu ibu-ibu, mendarat di airport Madinah, nah, maka mulai kita mikot itu atau mulai kita ihram itu dari mikot Zulhulaifah namanya. Zulhulaifah. Namun kalau kita sampai di Jeddah, nah, biasanya udah ihram terlebih dahulu untuk umroh di pesawat biasanya. Nah, kalau kita sudah di Mekah, sudah melaksanakan umroh dan juga sudah bermukim, maka mikotnya adalah dari penginapan kita. Nah, misalnya ini ibu-ibu sudah sampai di Jeddah, nah, melaksanakan umroh terlebih dahulu biasanya itu. Melaksanakan umroh terlebih dahulu. Kemudian selesai umroh, mukimlah kita di Mekah sampai nanti tanggal 8 Zulhijjah. Di tanggal 8-nya itu kita mulai berihram di mana? Di pondokan kita. Di tempat kita mukim. Misalnya di Aziziyah, di Misfalah nanti. Itu dia. Di pondokan kita masing-masing. Atau kalau mau misalnya di Masjid Aisyah. Di Masjid Aisyah juga bisa untuk mulai ihram. Wajib haji yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Nah, Musdalifah ini antara Arafah dengan Mina. Ada namanya Tanah Lapang, nama tempatnya adalah Musdalifah. Kapan itu? Pada malam hari raya. Nah, setelah kita dari Arafah terbenam matahari, bergeraklah kita ke Musdalifah malam hari raya tanggal 10 Zulhijjah. Itu dia wajib haji. Yang ketiga adalah melontar jumroh Aqobah di Mina. Nah, jumroh yang paling besar di Mina pada hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10-nya kita melontar jumroh di Mina. Itu wajib haji juga. Nomor 4, bermalam dan mabit di Mina pada hari Tasyrik. Tanggal 11, 12, dan 13. Nomor 3 tadi melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat, bermalam di Mina pada hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Disertai melontar 3 jumroh lainnya. Nah, yaitu Aqobah, Ula, dan Wusta. Nah, melontar 3 jumroh yang lainnya. Selama 3 hari itu ibu-ibu. Kapan itu dilaksanakan? Biasanya setelah tergelincir matahari waktu zuhur. Biasanya. Tapi nanti ada sistem pengaturannya nanti sewaktu kita di sana biasanya itu. Dan yang kelima wajib haji yaitu tawaf wada. Tawaf perpisahan. Ketika kita hendak pulang ke tanah air, selesai melaksanakan ibadah haji, maka kita melaksanakan tawaf, yaitu tawaf wada. Nah, tawaf perpisahan kepada tanah suci. Dan yang terakhir wajib hajinya adalah menjauhi larangan-larangan dan pembatal haji. Kita menjauhi larangan-larangan dan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah haji. Itu dia 6 wajib haji. Rukunnya 6, wajibnya pun 6. Sunnahnya apa saja? Nah, sunnahnya ada 5 di sini ibu-ibu. Secara ringkasnya sunnahnya ada 5. Yang pertama membaca talbiyah dari mikot. Membaca
talbiyah. Apa itu talbiyah? Yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik. Nah, kalau kita mulai dari umroh, labbaik Allahumma umrotan. Nah, kalau kita mulai haji, labbaik Allahumma hajjan. Nah, kalau kita umroh, labbaik Allahumma umrotan. Nah, kalau kita haji, labbaik Allahumma hajjan. Nah, itu dia. Itu talbiyah. Yang kedua, doa dan zikir sewaktu tawaf. Jadi kita selama tawaf itu ibu-ibu tentunya ada doa dan zikirnya. Biasanya doa yang paling sering dipanjatkan sewaktu tawaf itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Gitu. Jadi kita selama berjalan itu kita membaca doa itu terus. Terlebih lagi ketika sampai di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Nah, itu dibaca terus itu ibu-ibu. Sambil juga kita panjatkan doa-doa untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri. Nah, itu kita panjatkan doa-doa dan zikir sewaktu tawaf. Yang ketiga adalah sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf di belakang makom Ibrahim. Nah, di belakang makom Ibrahim. Nanti ada itu dia namanya makom Ibrahim, berupa bangunan seperti kalau kita bilang kandang burung gitu. Nah, seperti kandang burung cungkup namanya, atau kayak tutup gitu, yang biasanya di dekat Hijr Ismail gitu dia. Nah, kita sholat di belakangnya itu ibu-ibu, sholat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf. Yang keempat adalah doa dan berzikir sewaktu sa'i. Nah, doa dan zikir sewaktu sa'i. Nanti ada itu ibu-ibu, doa ketika di Bukit Sofa, ada doa ketika di Bukit Marwah, ada doa ketika di antara antara 2 lampu yang hijau. Nah, itu ada batas-batas di antara Sofa dan Marwah itu, lampu-lampu yang warnanya hijau ya. Nah, itu dia disunahkan di situ berlari-lari kecil dan berdoa, memperbanyak doa. Yang kelima, memperbanyak doa dan zikir sewaktu di Arafah tadi itu ibu-ibu. Karena di Arafah itu insya Allah doa dan zikir kita itu diijabah sama Allah. Di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, berzikir, muhasabah diri dan melakukan amalan-amalan lainnya. Nah, itu dia secara ringkas rukun, wajib dan sunnah haji. Kita masuk kepada manasik atau prosesi hajinya. Nah, kita urutkan tadi. Setelah ketahui rukunnya, wajibnya dan sunnahnya, kita urutkan ibu-ibu menjadi prosesinya atau manasiknya. Yang pertama adalah niat dan berihram di miqat. Nah, ini ceritanya habis kita naik pesawatnya ibu-ibu. Ya, ceritanya habis naik pesawat ini sampai kita misalnya di Madinah. Kalau di Madinah kita ihramnya di mana ibu-ibu? Di Zulhulaifah nanti. Zulhulaifah namanya. Kalau kita sampai di Jeddah, biasanya sudah ihram di pesawat tuh ibu-ibu. Diingatkan nanti sama petugasnya, nah, kita sudah melewati miqat, nah, dipersilahkan untuk mengganti ihramnya, mengganti kainnya menjadi kain ihram. Nah, itu dia, berihram di miqat. Dengan niat umroh. Nah, kita diawali dengan niat umroh biasanya kalau jamaah Indonesia. Niat umroh. Apabila sampai sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Nah, kalau kita sampainya misalnya tanggal 20 Zulqa'dah misalnya, atau tanggal 1 Zulhijjah, maka kita biasanya niat umroh terlebih dahulu ibu-ibu. Nah,
Kalau nyampenya pas-pasan tanggal 8, nah itu baru langsung niat haji saja. Nah, niat haji. Niat umroh. Yang kedua adalah tawaf. Nah, setelah kita berihram, mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma umrotan. Nah, kita ucapkan sepanjang jalan itu sampai kita ke Ka'bah. Nah, mulai tawaf kita, dimulai startnya itu bersisian dengan Hajar Aswad. Nah, itu bersisian dengan Hajar Aswad. Diletakkan di mana sebelah Hajar Aswadnya ibu-ibu? Di sebelah kiri kita. Nah, di sebelah kiri kita Hajar Aswad. Mulai tawaf kita sebanyak 7 putaran. Dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad 1 putaran. Seterusnya sampai 7 putaran. Itu namanya tawaf kudum, tawaf selamat datang. Nah, tawaf atau tawaf umroh karena ibu melaksanakan umroh. Setelah tawaf tentunya sa'i. Nah, sa'i 7 putaran antara Safa dan Marwah. Nah, setelah sa'i bolehlah kita tahallul. Nah, cari nanti tukang pangkas kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu, nah, tahallulnya bisa di kamar masing-masing. Nah, kalau tukang pangkas nanti kejut tukang pangkasnya. Ini ibu-ibu ngapain kemari gitu. Nah, biasanya sama teman masing-masing itu ibu-ibu atau sama suaminya. Nah, misalnya suaminya sudah tahallul, ibu-ibu nanti minta diguntingkan sedikit rambutnya. Itu dia sebagai tanda ibu sudah melaksanakan ibadah umroh, sudah selesai itu umrohnya ibu-ibu. Setelah itu boleh ngapain? Nah, boleh belanja, boleh pakai wangi-wangian, boleh ya segala macamnya lah yang dilarang ketika ihram. Nah, itu selesai kita umroh. Kita tunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah. Nah, tanggal 8 Zulhijjahnya ini balik kita berihram. Nah, di mana? Di kamar masing-masing. Nah, di tempat pemukiman masing-masing. Nah, berihram kita dengan niat apa? Dengan niat haji. Nah, kok tadi niatnya umroh, sekarang niatnya haji. Nah, niatnya haji labbaik Allahumma hajjan. Nah, kemana kita? Ke Mina. Nah, bukan ke Ka'bah ibu, ke Mina kita. Berangkat kita ke Mina, tunggu di situ. Nah, barulah setelah di Mina itu kita bermalam atau menunggu rombongan. Berangkat kita menuju Arafah pada tanggal 9. Atau ibu misalnya langsung ke Arafah pada tanggal 9 juga diperbolehkan. Nah, misalnya udah terlambat kali kloter terakhir sampai ke tanah suci. Nah, itu biasanya tanggal 9 langsung ke Arafah. Nah, wukuflah kita di Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Nah, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Udah nomor berapa kita ibu? Nomor 6 apa nomor 7? Nah. Oh iya, oke. Nomor 7 lah. Nah, nomor 7 lah kita ini. Wukuf di Arafah. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari tanggal 9 Zulhijjah. Setelah kita wukuf di Arafah, berangkat kita ke Musdalifah. Nah, berangkat kita ke Musdalifah, bermalam di situ, menginap kita. Nah, biasanya diiringi dengan mencari kerikil. Nah, kerikil ini fungsinya apa? Untuk melempar jumroh. Nah, cari banyak-banyak ibu. Biasanya ada kantong khususnya itu dibagikan sama petugas haji. Setelah kita dari Musdalifah, biasanya subuhnya itu kita langsung berangkat ke Mina. Subuh kita ke Mina. Subuh tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pada
siang harinya nanti kita melempar jumroh. Jumroh apa? Jumroh Aqobah. Nah, nomor 9 kita menuju Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, melempar jumroh Aqobah. Itu dia. Habis kita melempar jumroh, nah, sebanyak 7 kali lemparan, apa yang mesti kita lakukan? Yang ke-10 tahallul pertama. Nah, ini tahallul ini sebagai tanda kita sudah melaksanakan lemparan jumroh, nah, melaksanakan ibadah yang pertama. Nah, kalau bisa dibilang ini Ibu, nah, ini tahiyat awalnya. Nah, tahiyat awal kalau kita sholat. Nah, tahiyat awalnya ketika sholat. Jadi tahallul pertama mencukur sebagian rambut. Nah, jadi bapak-bapak pada tahallul pertama ini jangan disuruh gundul. Nah, sisakan sedikit untuk tahallul yang kedua nanti. Bersama dengan tahallul kita juga menyembelih hadiyu. Nah, motong kurban kalau kita di sini. Kita motong kurban dan selesailah prosesi pertama dari umroh, dari haji itu. Habis motong kurban kita selesai pertama. Semua larangan ihram diperbolehkan setelah tahallul ini kecuali hubungan suami istri. Nah, itu Ibu. Kecuali hubungan suami istri. Kapan itu bolehnya? Nanti tahallul kedua. Setelah kita tahallul pertama itu, bergeraklah kita ke Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram kita bergerak. Masih pakai pakaian ihram? Enggak lagi. Boleh Ibu pakai pakaian biasa aja yang menutup aurat. Nah, boleh sambil memakai cadar atau mengenakan kaos tangan. Nah, bapak-bapak juga boleh menutup kepalanya, memakai pakaian-pakaian biasa. Tawaf ifadah di Ka'bah. Nah, itu dia. Ini tawaf yang wajib. Nah, tawaf setelah kita melempar jumroh tanggal 10. Nah, kita bergerak ke Mekah setelah itu melaksanakan tawaf. Melaksanakan tawaf. Setelah kita tawaf tentunya sa'i, dan setelah sa'i boleh kita tahallul yang kedua. Nah, inilah baru dibolehkan seluruh larangan ihram. Nah, termasuk yang tadi itu Ibu, berhubungan suami istri. Nah, setelah kita tahallul kedua ini bebas kita mau ngapa-ngapain, mau belanja oleh-oleh, mau jalan-jalan, mau shopping-shopping, terserah. Nah, itu dia. Mau foto-foto, nah gitu, nggak apa-apa. Karena ibadahnya sudah selesai. Nah, habis itu dari tahallul kedua ini ngapain kita? Nah, kembali ke Mina. Ngapain di Mina? Bermalam di sana 3 hari lagi. Nah, 3 hari lagi. Atau kalau ada yang misalnya melanggar wajib-wajib haji, maka dia melaksanakan kafarot, yaitu puasa 3 hari selama di Mina itu. Nah, puasa 3 hari. Dan di Mina juga kita selama menginap di sana sambil melempar ketiga jumroh. Lempar jumroh juga itu Ibu-ibu. Jumroh Aqobah, ula dan wusta pada setiap harinya. Setelah kita dari Mina balik lagi kita ke Masjidil Haram. Ngapain? Tawaf wada. Nah, perpisahan kepada Masjidil Haram dan juga tanah suci. Pulang kita ke tanah air, naik pesawat. Nah, bawa oleh sambil bawa cerita-cerita unik. Nah, pengalaman sepulang haji. Dapat gelar hajjah. Nah, itu dia. Nah, itu bonus saja itu Ibu-ibu ya. Yang paling utamanya kan haji yang mabrur tadi. Karena balasannya apa? Surga.
Oke. Yang terakhir ini Ibu, larangan haji. Nah, ini penting ini Ibu. Nah, jangan sampai kita tahu nanti rukunnya, tahu wajibnya, tahu sunnahnya, tahu juga manasiknya, lupa kita larangannya. Nah, ini kacau kita nanti. Nah, apa larangannya? Yang pertama, mencukur rambut. Nah, atau mencabut rambut. Nah, pokoknya yang di badan kita yang namanya rambut itu tak boleh dicabut, tak boleh dicukur, mau rambut apapun itu. Cukurnya kapan? Sebelum ihram. Nah, sebelum ihram cukur-cukur itu Ibu. Mana yang perlu dicukur, mana yang perlu dicabut di situ. Memotong kuku juga. Nah, sebelum kita ihram menuju haji, ihram haji, nah di situ dipotong-potong kukunya, nah, dibersihkan badan kita, pakai wangi-wangian di situ. Bagi laki-laki, kalau ibu-ibu gak usah pakai wangi-wangian. Adapun jika ada uzur, nah, misalnya uzurnya apa? Rambutnya rontok, maka ini tidak mengapa. Atau rambutnya itu di kepalanya ada penyakit, nah, mesti dicukur. Misalnya hendak bekam kepala, dicukur rambutnya, maka ini boleh, tetapi mesti membayar kafarat tadi, membayar fidyah. Fidyahnya apa? Puasa 3 hari di tanah suci. Nah, itulah waktu kita bermalam di Mina itu Ibu. Puasa kita 3 hari. Dan 7 hari di tanah air. Pulang kita ke tanah air, tambah 7 hari lagi puasa. Atau sedekah. Sedekah memberi makan fakir miskin, atau berkurban dengan 1 ekor kambing tadi, membayar dam. Dalilnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Nanti kita bacakan aja di lain waktu. Kemudian yang kedua, apa larangannya? Memakai wewangian. Nah, itu. Atau terkena wewangian. Jadi gak boleh orang ihram itu Ibu kena minyak wangi setelah kita memakai pakaian ihram. Makanya itu ada askar-askar atau petugas-petugas di tanah haram itu yang biasanya bawa minyak wangi, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi kalau ada orang ihram, pergi dia. Nah, nggak dikasihkannya kepada orang ihram. Karena apa? Karena orang ihram dilarang memakai wewangian. Nah, baik wewangiannya berupa asap-asap bukhur itu, asap-asap maupun minyak wangi. Nah, itu dia tidak boleh. Tapi kalau sebelum berihram, habis kita mandi pakai sabun, pakai minyak wangi, setelah itu pakai pakaian ihram, nah baru itu diperbolehkan. Yang ketiga adalah melakukan akad nikah atau menikah. Nah ini. Jadi biar romantis kita nikahnya waktu haji aja. Batal hajinya Ibu, nggak boleh. Nah, nggak sah hajinya. Biar romantis, nggak jadi ukuran. Melakukan akad nikah, baik jadi orang yang menikah, jadi yang dinikahkan, atau jadi yang menikahkan, baik wali maupun saksi, nggak boleh. Nggak boleh kita melakukan akad atau menikah. Yang keempat tentunya berhubungan suami istri, itu selama ihram. Yang kelima, selama kita berada di tanah suci, tidak boleh kita berburu dan membunuh binatang liar yang halal dimakan. Nah, nyamuk boleh Ustadz? Boleh. Nah, karena bukan untuk makanan itu Ibu. Nah, yang tak boleh apa? Misalnya kelinci, burung merpati, itu tak boleh kita bunuh. Makanya merpati aman-aman aja di sana karena nggak boleh dibunuh. Nah, itu. Nah, burung-burung kecil itu nggak boleh kita bunuh. Kalau nyamuk menggigit nggak kita tepuk kan Ibu. Nah, pasti kita tepuk. Nah, atau semut, tergigit semut. Nah, semutnya menggigit, nggak sengaja kita terpencet kita semut itu. Nah, makanya tidak mengapa. Yang ke-6, memakai pakaian berjahit dan penutup kepala bagi laki-laki. Jadi nggak boleh
bagi laki-laki itu memakai pakaian yang ada jahitannya, kaos oblong, mohon maafnya celana dalam, singlet dan lain sebagainya. Pokoknya yang berjahit tidak diperbolehkan, kecuali yang sudah ditetapkan sebagai pakaian ihram. Itu aja yang diwajibkan. Selain itu pakaian berjahit tidak boleh. Yang ketujuh, menutup wajah dan telapak tangan bagi perempuan. Jadi ibu-ibu kalau sedang berihram tak boleh ditutup wajahnya. Nggak boleh kita pakai cadar. Bukan berarti kita melarang-larang orang bercadar, enggak. Memang itu sudah wajibnya. Kalau ibu nekat pakai cadar, bisa bayar denda nanti, bayar dam karena melanggar wajib haji. Atau memakai kaos tangan, itu tidak boleh juga bagi perempuan. Kaos kaki boleh, yang nggak boleh itu kaos tangan. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Adapun jika ada pertanyaan maka dipersilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Tambahan lagi nih Bu. Apa nih ya? Tambahannya, pengertian haji yang mabrur tadi. Jadi haji yang mabrur itu bagaimana? Mabrur itu dari kata birrun. Birrun itu adalah artinya kebaikan. Jadi haji yang membawa kebaikan bagi orang yang telah melaksanakannya, itulah namanya haji yang mabrur. Jadi kalau ada orang habis naik haji dianya pulang tiba-tiba sombong dengan gelar hajinya, itu haji yang mabur aja. Haji yang mabur, terbang aja ke sana ke Mekah. Haji yang mabur. Mabur kan terbang Ibu. Bahasa Jawanya mabur itu terbang. Cuma terbang aja ke Mekah itu, dia nggak ada bawa pulang amalan. Haji yang mabrur itu apa? Haji yang membawa serta birrun. Haji yang menjadikan kita itu sebagai orang-orang yang orang-orang yang baik. Kalau pulang haji tidak baik berarti hajinya tidak mabrur. Jadi apa ya efek atau pahala bagi haji yang mabrur itu adalah surga. Tidak ada lain balasannya melainkan surga. Kemudian umroh tadi itu Ibu. Di antara dua umroh itu adalah penghapus dosa. Jadi kalau umroh itu Ibu boleh berkali-kali. Boleh berkali-kali. Kalau sekali aja, nggak kena nanti hadisnya. Kalau sekali aja, kapan nanti kedua kalinya? Nggak tahu kita. Jadi umroh itu harus berkali-kali. Nabi aja umroh sampai 4 atau 5 kali. Haji hanya sekali. Itu Ibu tambahannya. Wallahu taala a'lam. Ada Ibu? Silakan Ibu. Maksudnya ini kayak mana Ibu? Oh, baik. Untuk Bismillah. Bismillah Ibu. Jadi untuk sholat subuh, apabila kita sholat hanya mengenakan baju tidur, apakah itu pantas atau tidak gitu? Baju buat tidur malam. Baju buat tidur malam gitu ya kan, baju tidur lah gitu ya kan apa? Untuk kategori baju atau pakaian yang boleh dikenakan saat sholat itu, untuk perempuan wajibnya adalah menutup aurat. Itu Ibu.
tidak menampilkan lekuk tubuh, menutup kepala sampai kepada aurat-aurat yang lainnya dan tidak menimbulkan lekuk tubuh. Nah, jadi apabila kategori baju yang dipakai tidur itu atau dibawa tidur itu sesuai dengan kategori ini, misalnya ibu itu pakai daster yang dianya menjulur sampai ke bawah, tidak menimbulkan lekuk tubuh dan juga menutup sampai ke pergelangan tangan. Nah, tambahkannya pakai jilbab saja, misalnya jilbab yang menutup, nah itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya macam piyama itu, maka itu tidak boleh. Nah, itu karena piyama itu tentunya pasti menimbulkan lekuk tubuh. Nah, Ibu, ada tambahannya mungkin? Nah, jadi yang menutup aurat Ibu. Nah, itu. Dari segi kepantasannya, yang pantas itu yang menutup aurat gitu, yang tidak menimbulkan lekuk tubuh, itu tidak menonjolkan lekuk tubuh, maka itu boleh dipakai untuk sholat. Baik. Maksudnya Ustaz, yang tadi pakai baju yang baru dipakai tadi baru pakai telekung gitu, boleh apa enggak? Oh ya, kalau udah telekung itu kan udah memaksimalkan. Tidak apa-apa Ibu, karena kan dilapis telekung lagi kan, lapis telekung lagi sama juga. Nah, itu selagi menutup aurat, nah itu ya. Nah, tidak apa-apa Ibu. Jadi tidak mesti harus pakai mantap dulu baru pakai telekung, enggak gitu. Bolehnya kita langsung aja. Ada yang bilang Ustaz harus ganti baju yang baru yang baru lagi lemari gitu. Ada yang bilang kalau untuk harusnya itu tidak harus demikian Ibu, karena dari segi kepantasan sebenarnya memang lebih pantas yang mengganti itu gitu. Tapi kalau untuk sekedar wajibnya atau menjalankan kewajibannya itu sudah sahnya itu. Selama baju yang kita pakai itu tidak mengandung najis tadi juga. Itu yang dikhawatirkan. Misalnya kita ketika tidur itu terkena najis gitu, entah najis dari kotoran cicak atau apa gitu dan lain sebagainya. Itulah misalnya ketika kita tidur, kita ganti baju yang baru itu meminimalkan terpaparnya najis atau meminimalkan terkena hal-hal yang tidak kita ketahui waktu tidur gitu Ibu. Baik, itu Ibu. Allah Ta'ala alam. Mungkin Ibu mau nambah? Ya Ibu. Oke. Untuk perempuan ya Ibu. Kalau itu wallahu ta'ala alam, belum saya temukan apanya. Mungkin nanti di pembahasan yang akan datang kita bahaskan itu. Ya. Maaf ya Bu, jadi belum tahu saya itu perkara apakah boleh pakai tirai atau diwajibkan di situ, saya belum bisa memastikan gitu. Kebolehannya dan juga kewajibannya. Nah, wallahu ta'ala. Nah, insya Allah Ibu, di pertemuan yang akan datang kita bahaskan itu. Ya. Ada lagi Ibu? Atau kita sudah selesaikan karena bentar lagi nih ini. Bagaimana Ibu? Selesai? Pas. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila itu berupa kekurangan dari ilmu saya maupun dari bahan materi yang saya paparkan atau juga ucapan yang kurang pantas diterima atau didengar.
maka saya mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian dan memohon maaf kepada dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila berupa hidayah dan juga ilmu yang bermanfaat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.